Sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Mughal. India merupakan salah satu wilayah yang memiliki hubungan perdagangan dengan masyarakat Arab. Hal itu terbukti ketika Raja Gandang Galor, Jerman Perumal, memulai Islam dengan merubah namanya menjadi Tajuddin. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam pernah datang dan berkembang di wilayah India. Para sejarawan Timur Tengah berpendapat bahwa masuknya Islam di India pada abad 7 melalui perintah Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan ekspedisi ke wilayah India dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam prosesnya, umat Islam di India mulai berkembang pada masa Umayyah, periode Abbasiyah, dan pada masa Sultan Mahmud, penguasa dinasti Ghaznawiyah. Setidaknya terdapat beberapa dinasti Islam yang pernah berkembang di India, yaitu dinasti Delhi, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Dinasti Mughal merupakan representasi kemajuan peradaban Islam di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Selama 3 abad lamanya setidaknya terdapat beberapa peradaban yang ditinggalkan oleh dinasti Mughal, yaitu Masjid Raya Delhi, Taj Mahal, benteng kerajaan Mughal, dan istana Fatehpur Sikri. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal terbagi menjadi dua fase, yaitu fase klasik dan fase modern. Pada fase klasik, perhatian penguasa terhadap pendidikan lebih kompleks dan lebih komprehensif. Hal itu dibuktikan dengan pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam. Adapun pada masa modern, Mughal mengalami kemunduran dalam bidang agama. Munculnya taklid dan tertutupnya pintu ijtihad menjadi salah satu pemicu bagi kemunduran pendidikan pada masa modern. Terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya adalah pendirian Surat Al-Am, yaitu departemen umum yang memiliki tugas mengembangkan madrasah. Selain itu, penerapan kurikulum Dafiz-i Nizami menjadi salah satu ciri khas bagi lembaga pendidikan yang berkembang di India. Selain itu, terdapat madar atau dekrit kesucian di mana ketika terjadi permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka raja menjadi salah satu penentu dari keputusan terhadap suatu permasalahan. Setidaknya terdapat beberapa lembaga pendidikan yang berkembang di kerajaan Mughal. Yang pertama adalah masjid yang dijadikan sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat. Dalam masjid terdapat suatu ruangan yang digunakan khusus untuk pembelajaran dan digunakan untuk menginap. Selain itu terdapat khondak, yaitu lembaga pendidikan yang dipimpin oleh wali atau ulama dengan mengerjakan beberapa pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, mantik, geografi, dan sejarah. Di kerajaan Mughal juga mendirikan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi tersebut merupakan pengembangan dari masjid. Selain itu terdapat patsala, yaitu sekolah yang diperuntukkan oleh untuk orang-orang Hindu.